Halo semuanya, pada pembahasan kali ini kita akan membahas ya awalan dari statistika pendidikan. Fokus pembahasan kita itu ada 3, yaitu hakikat statistika, kemudian ada data, kemudian ada variabel statistika. Hakikat statistika, asal kata kita harus tahu dulunya seperti apa ya. Kata statistika itu berasal dari kata status atau statika ya, status atau statika. Kemudian yang berarti bahwa negara ya. Tulisan Aristoteles atau yang diberi judul ya, Politeia, menguraikan keadaan bahwa dari tahun 158 negara itu meyakini ya, sumbernya ada kata statistika. Sedangkan pada awalnya memang sebelum statistika itu status atau statista yang mencatat dari berbagai negara. Kemudian ada pemantapan kata statistika pada abad 17 dan 18. Ada 3 istilah yang dapat bersaing. Yang pertama adalah political arithmetic di Inggris tahun 1000 pada abad ke-17-an ya. Terus kemudian ada publisistika, kemudian statistika. Nah, yang bertahan artinya dari ketiganya ini ya, yang bertahan adalah statistika. Saat ini statistika dibagi menjadi statistika teoretik ya, yang dikenal dengan matematik, serta statistika terapan. Di sini akan membahas tentang statistika terapan dengan memanfaatkan rumus statistika yang diperoleh dari statistika teoretik. Jadi dua hal itu dibahas di sini. Kemudian probabilitas statistika, bagaimana kita membaca ya waktu dulu itu peluangnya seperti apa statistika, mungkin dianggap sebagai ilmu yang tidak berguna atau gimana ya. Di sini dibahas ketika cabang di matematika bernama probabilitas ya. Kalau di matematika dari kita SMP sampai SMA, bahkan kuliah selalu disinggung tentang probabilitas atau peluang. Maka di statistika sendiri itu muncul probabilitas yang didekati secara rumus matematika dan secara data statistika. Bersama dengan itu muncul ada 2 istilah yang umum dikenal sebagai probabilitas matematik, probabilitas statistik. Jadi dibagi lagi ya. Umumnya itu probabilitas dibagi menjadi 2, probabilitas matematik dan statistik. Probabilitas statistik itu biasanya menggunakan data yang terkumpul ya, juga menggunakan rumus matematika. Statistika yang kita kenal sekarang merupakan perkembangan dari probabilitas statistika. Statistika menggunakan data lapangan serta menggunakan rumus probabilitas matematik. Jadi kalau kita lihat, kita ada data dari penelitian kita, nanti ya akan dibahas dari slide selanjutnya, itu kita mesti mempunyai data, entah itu data misalnya kecepatan relatif waktu atau data, dan variabelnya itu terserah kita ya. Nah, itu nanti kita juga akan mau tidak mau menggunakan rumus probabilitas matematik. Statistika terapan ini bisa diterapkan beberapa bidang ya. Di antaranya ada IPA, IPS, psikologi, kemudian ada pendidikan, kemudian ada sosiologi, manajemen, linguistik, kesehatan masyarakat ya. Nah, itu banyak cabangnya ya. Kemudian kalau di bidang ilmu alam ya yang kita pelajari ini, itu dikenal dengan ada fisika statistik ya. Fisika statistik itu kalau di UNSIK itu ya ada mata kuliahnya sendiri. Nah, itu. Kemudian ada di bidang ilmu teknik kita bahas tentang stokastik ya. Stokastik. Kalau di pertanian itu ada statistik. Jadi isinya sama tapi kadang penamaan judulnya beda-beda. Kemudian fungsi statistika itu dibagi dalam 2 kategori, yaitu statistika deskriptif ya ataupun statistika inferensial. Kalau deskriptif ya mereduksi data ke beberapa besaran untuk dijadikan secara bermakna. Jadi mendeskripsikan ya dari banyak data, kemudian dideskripsikan hanya beberapa sehingga bisa memberikan makna. Sedangkan statistika inferensial itu membuat kesimpulan dari data yang diperoleh melalui pengujian hipotesis.
estimasi, serta pengambilan keputusan. Kalau statistika inferensial biasanya kita harus sampai membuat kesimpulan ya dari data yang kita ada, yang mana apa? Diawali dengan pengujian hipotesis atau dugaan awal. Terus ada estimasi perkiraan ya, serta pengambilan keputusan berdasarkan estimasi tersebut. Kategori statistika terapan itu dari segi persyaratan parameter ya, dikenal ada statistika terapan berbentuk apa? Berbentuk statistika parametrik dan non parametrik. Kalau dari segi variabel itu dikenal dengan statistika terapan berbentuk univariat sama multivariat. Jadi dilihat dari segi apanya dulu. Kemudian dari segi pengetahuan awal itu ada tanpa melibatkan pengetahuan awal atau melibatkan pengetahuan awal. Jadi jelas ya, dari segi persyaratan parameter ada parametrik dan parametrik. Dari segi variabel itu ada univariat dan multivariat. Kemudian penggunaan statistika terapan itu memberikan gambaran secara kuantitatif tentang keadaan, di mana ini biasanya data yang kita peroleh itu kan dia kan ada nanti bisa dalam bentuk angka misalnya. Nah ini nanti gimana bisa menggambarkan secara kuantitatif keadaan data. Kemudian yang kedua adalah melakukan estimasi dan memprediksi pengambilan keputusan. Jadi sesuai dengan data kita bisa memberikan keputusan lebih jelas ya. Kemudian yang ketiga adalah menguji hipotesis deduktif dan induktif. Hipotesis awal itu namanya hipotesis deduktif sebelum ada data. Kemudian kalau udah ada data lah induktif. Serta pengambilan keputusan di dalam penelitian ilmiah. Yang keempat, fungsinya statistika terapan itu menemukan karakteristik pendapat orang banyak di dalam polling pendapat. Jadi kalau misalnya dalam suatu rapat kayak gitu ya, ada beberapa polling pendapat seperti itu. Nanti bisa disimpulkan secara umum karakteristik pendapatnya seperti apa. Data-data statistika dapat diuji melalui ujian ya, bisa kita peroleh dari ujian, kemudian survei, kemudian eksperimen. Kalau di masa pandemi ini ya kita bisa lihat memberikan kuesioner atau angket ya kepada peserta yang mau dianalisis seperti itu menggunakan Google Form dan lain-lain. Statistika pada pengujian hipotesis dalam penelitian. Jadi misalnya gini, kita ada suatu masalah, misalnya kok pada masa pandemi ini menurunnya tingkat pemahaman mahasiswa seperti itu kan suatu masalah. Kemudian kita kaji secara teoritik dan argumen seperti apa. Nah, kajian secara teoritik kita bisa mengkaji lewat jurnal, kemudian lewat asli ya, kemudian secara teoritik jurnal atau buku ya. Nah, argumentasi ya kita melihat beberapa argumen secara mungkin kita ambil di internet ya, secara umum seperti apa. Kemudian kita bisa memberikan hipotesis penelitian bahwa dengan masalah ini, kajian teori ini, maka bisa diprediksi seperti ini. Jadi hipotesis awal penelitian itu biasanya dugaan awal. Kemudian kita bisa menghipotesis. Nah, menguji hipotesis itu bisa menggunakan statistika ya. Nah, ujinya seperti apa? Kalau ada data populasi, kita ada nanti hasil penelitian. Kemudian kalau misalnya di sini ada data sampel ya, sampling. Kalau dari populasi kita langsung hasil penelitian. Tapi kalau dari populasi kita ambil sampling aja, kemudian kita hipotetis aja, nanti baru ada hasil penelitian. Kemudian statistika terapan dalam pengolahan data itu biasanya ada untuk apa gitu ya. Yang pertama adalah untuk sesuai dengan tujuan yang tadi, keempat tadi, bahwa untuk mengkarakteristik suatu masalah atau karakteristik suatu data, kemudian sasarnya seperti apa, penggunaannya seperti apa, datanya seperti apa, nanti diolah datanya.
Kemudian kita secara riset itu mempunyai informasi ya. Mempunyai informasi, kemudian dari informasi itu kita bisa menggunakan informasi. Oke. Yang kedua, kita bahas data ya. Jadi kenapa ini penting? Karena data itu sendiri itu ya yang akan kita proses. Nah, toolnya adalah matematisnya nanti. Data, ya kita tahu besaran. Statistika banyak menjelaskan tentang data dalam bentuk besaran ya atau dimensi. Apa sih besaran? Nah, kita sebagai fisikawan tuh ya sudah belajar dari SD, SMP. Tapi lebih jelas awalnya memang dijelaskan di SMP. Besaran adalah sesuatu yang dapat dipaparkan secara jelas dan prinsipnya dapat diukur. Contohnya kalau besaran pokok ya massa diukur dengan panjang ya. Berarti satuannya apa? Massa, kilogram. Kemudian kalau panjang ya, satuannya apa? Meter ya. Jadi besaran pokok itu ada 7. Itu yang harus dipahami ya. Nah, dari besaran pokok itu diturunkan sehingga menjadi besaran turunan. Contoh dari beberapa besaran, misalnya selain tadi besaran pokok, besaran turunan, itu biasanya banyaknya orang, nilai ujian ya. Kemudian harga barang, sikap terhadap pendidikan, kemudian kependidikan ketua, atau tegangan listrik. Ini juga merupakan salah satu besaran ya, yang dapat kita, kalau dalam pendidikan itu bisa kita jadikan sebagai besaran. Nah, lambang besaran macam-macam. Lambang besaran dapat dinyatakan agar memberikan kemudahan dalam penulisan. Misalnya, tadi, misalnya kalau besarannya massa ya, massa itu disingkat dengan M, biar kita dalam satu soal itu tidak panjang banget. Dan untuk memudahkannya, satuannya tadi kilogram. Dalam hal ini perlu menyebutkan lambang itu mewakili besaran apa. Ya. Contohnya L, banyak laki-laki. Kalau dalam pendidikan biasanya disingkat juga. T, kemudian tingkat siswa di kelas. X merupakan nilai hasil ujian. Nah, lambang aksara. Misalnya kalau tadi itu demi kemudahan penulisan ya, ini digunakan untuk kemudahan penulisan. Lambang biasanya juga huruf. Nah, bisa menggunakan abjad Latin, kapital non-kapital, serta Yunani ya, kapital non-kapital. Nah, pada suatu penggunaan dapat saja terjadi besaran huruf kapital dan non-kapital dari abjad yang sama mewakili besaran yang berbeda. Misalnya ada P ya, P. P kalau di fisika itu kalau yang besar itu berarti tekanan ya, tekanan. Tapi kalau P kecil itu momentum ya. Jadi besar kecil itu sangat harus diperhatikan ya. Momentum. Nah, ini beberapa contoh abjad Yunani, misalnya alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda. Jadi alpha itu misalnya A besar, tapi kalau A kecil alpha, beta, B besar seperti ini ya. Kalian bisa searching sendiri di internet banyak. Lalu zeta itu Z, tapi kalau kecilnya itu seperti ini. Sampai psi ya. Nah, psi kalau besar seperti ini ya. Kalau kecil juga seperti ini. Ini sering kalau yang psi itu untuk di fisika kuantum itu bahas. Kemudian kalau alfa, beta, gamma gampang ya, di suhu kalor ada sebagai koefisien muai panjang, koefisien muai luas, kemudian koefisien muai volume. Kemudian kalau yang di delta itu ada di dispersi ya. Kemudian untuk epsilon itu ada di kapasitor ya, sering digunakan. Kemudian untuk lambda itu sering digunakan pada radiasi elektromagnetik. Kemudian hukum atau postulat Einstein dan terkait dengan relativitas khususnya. Nah, seperti itu. Lambang besaran dengan keterangan. Jadi besaran-besaran tadi itu dimaksudkan agar lebih fleksibel ya. Lambang huruf dapat diberikan keterangan. Jadi diberikan keterangan. Misalnya kalau dalam pendidikan tuh X. X itu apa? Hasil belajar untuk siswa kelas 7 misalnya. Kalau X rata-rata X tok ya. Atau bisa menggunakan keterangan indeks.
misalnya X1, X2, K2, terus KA, KB. Nah, itu menggunakan indeks ya. Indeks itu seperti apa ya? Kita menurunkan besaran misalnya K. Nah, indeks itu yang ini, yang kecil ya. Ini namanya indeks. Nah, macam-macam besaran bila kita dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, jenis besaran dari segi ketetapan nilai adalah ada dua, konstanta dan variabel ya. Konstanta itu nilai besarannya tetap, kalau variabel itu nilai besarannya berubah ya. Jadi besaran itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama konstanta, ada konstanta W, ada umum. Konstanta umum, ada konstanta khusus ya. Contoh konstanta umum itu misalnya G ya, ketetapan gravitasi dalam gravitasi Newton. Nah, konstanta khusus itu nanti ada berapa, misalnya ada Planck ya, konstanta Planck. Nah, untuk yang variabel itu ada dua, variabel acak secara probabiltis ya. Kalau tak acak itu matematis. Konstanta umum itu secara universal ya. Jadi dipakai untuk semua keadaan dan tempat. Contohnya ada pi ya. Pi di mana-mana ya 3,14. Misalnya kita menghitung luas lingkaran berarti pi r kuadrat. Pi-nya menggunakan 3,14. Kemudian itu 2,71. Sedangkan konstanta khusus itu berlaku pada keadaan dan tempat tertentu saja. Contohnya, Y sama dengan AX plus B. Nah, A dan B itu konstanta mewakili sesuatu ya. Ini sering kita lakukan pada praktikum fisika, misalnya kita mencari apa sih hubungan antara periode ayunan ya, periode ayunan terhadap waktunya seperti apa. Nanti kita bisa menggunakan konstanta khusus ya dalam menganalisis suatu masalah. Kemudian ada variabel yang tak acak dengan acak. Apa sih variabel yang tak acak ya? Tak acak itu ya berarti secara matematis itu nilainya ditentukan oleh keadaan yang sepenuhnya diketahui. Misalnya, banyaknya buku tulis yang dibeli. Kan keadaannya sudah diketahui, banyaknya buku yang tersedia berapa. Sehingga banyak buku yang dibeli itu bisa dianalisis ya. Kemudian ada kecepatan putaran suatu alat. Nah, kemampuan putarnya seperti apa? Nah, kalau dipakai untuk berjalan itu seperti apa? Itu kan bisa diprediksi ya, bisa diprediksi secara matematik. Kemudian kalau variabel acak itu peluang ya, probabilistik, nilainya tidak ditentukan oleh keadaan yang tidak sepenuhnya diketahui. Misalnya, tampilan mata dadu 6 pada lemparan dadu. Ya, adanya peluang ya. Kalau di matematika dibahas, misalnya ada jumlahnya semuanya itu, semestanya itu berarti ada 6 ya, karena ada angka 1 sampai 6. Kemudian n-nya yang kita ambil misalnya 3, peluang 3. Berarti peluangnya sama dengan 3/6 atau setengah ya. Jadi adanya seperti itu. Nah, yang Y misalnya, contoh dari Y. Angka hadiah pertama pada lotre. Kemudian Z, nilai ujian siswa ya.